Makan bergizi gratis. Ini merupakan program pemerintah yang banyak sekali menuai perhatian. Banyak kritikan tentang program ini karena dianggap terlalu ambisius dan terkesan tergesa-gesa. Namun juga tidak sedikit orang yang menaruh harapan besar pada program ini, mengingat kemiskinan dan gizi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Jadi ya banyak pro dan kontra tentang program ini. Maka ini adalah hal yang tidak boleh dilewatkan untuk dibahas. Apakah program ini merupakan sebuah solusi terbaik untuk Indonesia, atau justru akan membawa masalah atau tantangan baru untuk Indonesia? Yuk kita bahas. Jadi program makan bergizi gratis ini merupakan inisiatif dari pemerintah untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi kelompok tertentu dengan menggunakan anggaran negara sebagai sumber pendanaannya. Tujuannya cukup luas di sini, mulai dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi, kemudian meningkatkan kualitas kesehatan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, program ini dimulai pada 6 Januari lalu, setelah diuji coba di beberapa sekolah. Dan dalam pelaksanaannya, tentu ada tahapan target yang ingin dicapai. Jadi target awal itu di bulan Maret, akan ada 3 juta penerima di 937 titik, dengan anggaran awal yaitu berjumlah 71 triliun. Kemudian di akhir nanti akan mencapai 83 juta penerima di 5.000 titik, dengan total anggaran sebanyak 450 triliun. Wah, ini nggak main-main sih. Menurut kalian gimana? Worth it nggak? Nah, program ini dalam pengelolaannya dibentuk sebuah badan, namanya Badan Gizi Nasional, yang tugasnya nanti akan mengawasi dapur-dapur tempat di mana makanan ini akan diolah, atau sebutannya sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau singkatannya SPPG. Nah, SPPG ini yang secara langsung bertugas untuk menyiapkan makanan dengan memberdayakan jasa boga atau jasa penyedia makanan setempat. Oh ya, SPPG ini juga didampingi oleh ahli gizi dan juga tenaga yang disebut dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yang mungkin juga nanti bertugas sebagai manajer dalam pelaksanaan program ini. Jadi bisa dibilang program ini tidak dilimpahkan langsung ke Pemda masing-masing, tapi akan langsung dilaksanakan oleh SPPG-SPPG yang tersebar di wilayah Indonesia. Lalu memangnya masalah besar apa yang ingin diselesaikan oleh program ini dengan anggaran sebesar itu? Tujuan dari program ini memang luas, namun sesuai dengan namanya, pastinya agenda utama dari program ini adalah ingin menyelesaikan masalah gizi yang memang masih menjadi PR di Indonesia, yaitu stunting. Kami rasa stunting bukan hal asing lagi buat teman-teman atau kawan-kawan sekalian. Atau mungkin kalau kalian membutuhkan informasi lebih tentang stunting, nanti kita bahas di video selanjutnya. Intinya stunting adalah salah satu isu utama yang menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena stunting terbukti dapat menghambat perkembangan kognitif anak dan juga menurunkan kemampuan belajar anak. Nah, ini pastinya akan berdampak negatif juga terhadap kemampuan dan keterampilan mereka ke depannya. Dan pastinya juga ini akan mempengaruhi pada tingkat produktivitas mereka. Nah, bayangkan sebagian generasi kita mengalami stunting gitu. Tentunya ini akan berdampak buruk pada Indonesia ke depannya. Karena stunting ini secara langsung mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat dan juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Nah, kualitas kesehatan masyarakat yang buruk dan kualitas pendidikan yang buruk akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya buruk, tentunya juga mempengaruhi pada kualitas kesehatan masyarakat dan pendidikan. Nah, ini akan menjadi lingkaran setan yang akan menghambat kemajuan Indonesia ke depannya. Nah, sayangnya Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang masih cukup tinggi, di mana terdapat 21,5% anak Indonesia yang masih mengalami stunting. Data ini diperoleh dari Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023. Ya, walaupun angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi masih jauh dari target Indonesia Emas 2045. Jadi, program ini muncul sebagai solusi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Namun, menurut kalian gimana? Apakah program ini dapat mempercepat penurunan angka stunting? Kalian boleh komen di bawah. Ambisi besar tentu butuh persiapan yang matang. Nah, ini karena ada beberapa tantangan yang mungkin akan menjadi masalah buat program ini. Kemudian juga mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan untuk program ini. Nah, ini menanggapi beberapa hal yang sempat viral belakangan ini. Seperti anak-anak yang mengeluh dengan makanan yang disajikan dari program ini karena tidak sesuai dengan selera mereka. Karena agak pahit dan tahunya juga agak sudah kecut. Kurang gara-gara lauknya tuh dikit, stiknya juga kurang enak. Kemudian direspon keras oleh Deddy Corbuzier. Dia menganggap bahwa anak-anak ini tidak tahu bersyukur gitu. Kemudian dia mencoba membandingkan dengan anaknya Aska, yang nggak mengeluh walaupun harus makan nasi kotak dari lokasi syuting.
Nah, ini menggelitik banyak orang dan kemudian juga menjadi pembahasan di sosial media. Nah, ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Kelakuan lu kayak orang baru kaya, dah bingung gue dari omong-omongan. Ya, terlepas dari hal viral itu ya, ini merupakan sebuah tantangan sih buat program ini, yang mana sasarannya cukup luas, mencakup semua kalangan. Ya, pasti akan mendapatkan respon yang berbeda-beda, apalagi masalah selera kan. Jangan sampai karena ini ya kita dianggap nggak tahu bersyukur gitu. Tapi menurut kami ini karena konsep makan sebagian besar masyarakat kita itu masih sebatas enak dan kenyang gitu. Apalagi anak-anak kan. Kami yakin mereka belum sampai ke konsep makan untuk pemenuhan gizi dan nutrisi. Ya walaupun kami pun setuju kalau makanan bergizi itu juga harus enak dan menggugah selera. Maka dari itu menurut kami jangan anti dengan sikap kritis terhadap program ini gitu. Karena ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan rasa bersyukur. Ini tentang kebijakan dan ini tentang program pemerintah gitu, yang tentunya harus ada standarnya. Jangan hanya sekedar memberikan dan juga jangan hanya sekedar menerima gitu. Harus ada kualitas tentunya di dalamnya. Kemudian menanggapi kontroversi lain, yaitu serangga akan digunakan sebagai bahan makanan dalam program ini. Nah, pemerintah sempat mempertimbangkan tuh untuk serangga dijadikan sebagai sumber protein pengganti daging. Ini sempat menjadi tertawaan sebagian orang dan merasa gimana gitu kok serangga dijadikan lauk. Tapi kalau dilihat dari konteksnya, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan protein, ini oke-oke aja gitu. Mengingat di beberapa daerah di wilayah Indonesia, ada masyarakat yang biasa makan serangga. Misalnya seperti di Papua, ada ulat sagu. Kemudian di beberapa wilayah tertentu yang masyarakatnya itu biasa makan belalang. Sebenarnya ini bisa menjadi potensi gitu, dengan memanfaatkan aspek budaya dan kebiasaan di wilayah-wilayah tertentu. Tapi karena sebagian masyarakat kita ini merupakan nggak lazim, ya wajar gitu. Karena mungkin masyarakat kita itu nggak melihat konteksnya. Dan lagi ini masalah selera dan kebiasaan. Mungkin dibutuhkan upaya pendukung lainnya, seperti upaya edukasi atau promosi kesehatan gitu. Sehingga bisa ada peningkatan pemahaman tentang substansi dari makan itu apa. Nah ini juga nih yang harus menjadi perhatian, yaitu potensi terjadinya keracunan makanan skala besar. Potensi ini bercermin dari kejadian sepanjang tahun 2024. Ternyata KLB atau kejadian luar biasa keracunan makanan menempati urutan pertama di Indonesia, di mana terdapat 304 kejadian KLB keracunan makanan dengan total yang terdampak adalah 11.213 orang, disertai dengan 15 kematian. Di mana 15,7%-nya bersumber dari jasa boga atau jasa penyedia makanan. Dan berdasarkan hasil investigasi, faktor penyebabnya adalah higien dan sanitasi yang buruk. Apalagi ini nantinya akan memberdayakan jasa boga atau jasa penyedia makanan setempat, yang bertugas sebagai mitra yang menyiapkan makanan. Artinya kalau proses pengolahan makanannya tidak higienis, tentunya ini akan menjadi masalah besar buat program ini. Jangan sampai niat baik justru malah menjadi bencana kesehatan. Tentunya ini akan menjadi tantangan buat program ini, yang mana harus menjaga kualitas makanan, mulai dari bahan makanan yang digunakan, cara memproses dan memasak, cara penyajian, penyimpanan, pendistribusian, harus memenuhi standar higien dan sanitasi setiap hari. Tentunya ini harus melibatkan pihak lainnya untuk mendampingi tata kelola pengelolaan makanannya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah. Jadi ya kawan-kawan, dengan anggaran yang begitu besar, maka bisa dibilang ini merupakan mega project. Sehingga tata kelolanya tidak boleh asal-asalan, dengan sistem pengawasan yang juga harus ketat. Namun pertanyaan besarnya adalah, kira-kira sampai kapan program ini bisa dijalankan? Dengan tujuan sebesar itu, maka seharusnya ini merupakan program jangka panjang. Sehingga keberlanjutan merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, kira-kira sampai kapan program ini bisa bertahan? Jadi gimana kawan-kawan? Apakah makanan bergizi gratis ini merupakan solusi yang tepat buat Indonesia? Atau justru akan membawa tantangan baru dan masalah buat Indonesia? Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.